Pak Jokowi sudah menang, gitu. Ya, itu sudah tahu. Dan nanti, ya, kalau mereka merasa itu ada produk UGM yang palsu, silakan mereka laporkannya bukan lagi berantem dengan Pak Jokowi, berantemnya sama UGM. Mereka laporkan kepada UGM melahirkan ijazah palsu, gitu. Nah, dan kalau memang produk dari institusi universitas yang bergengsi dihina-hina oleh itu, UGM yang bertindak. Maka masalah nanti para termun membela UGM itu urusan lain, gitu. Yang penting saya ingin Pak Jokowi hidup tenang, damai, pemaaf, kemudian dia tetap bermartabat. Walaupun tidak melalui putusan pengadilan, bagi saya mereka adalah residivis. Tetap residivis. Bahkan saya meminta kepada Bapak Dirkrim Polda Metro Jaya tahan mereka dulu, tahan 20 hari dulu. Nah, kemudian di tengah jalan Pak Jokowi cabut aja semua, Pak. Mereka udah di penjara kok, tinggal hak Bapak untuk mencabutnya. Mereka tidak punya kewenangan untuk melanjutkan perkara itu. Karena pelapor lah yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan perkara itu. Kita akomodir, bukan kemauan mereka, tapi saran saya adalah Direktur Kriminal Umum untuk menahan mereka. Kemudian Pak Jokowi bukan sebagai kepala negara, tapi sebagai mantan kepala negara memberikan hak prerogatifnya. Hak seorang pensiun presiden untuk mengampuni mereka, memaafkan mereka, merehabilitasi, memberi amnesti dengan membuat laporan atau surat pencabutan laporan. Bebas dong mereka, Pak. Udah di penjara dia. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budi Sumarupiliang, anak Sulung Mulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat termul-termul yang sudah absen ya, sudah menyebutkan dia ada di mana. Ternyata lengkap komplit ya, ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku. Wah, luar biasa. Di seluruh Indonesia. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu di kota-kota mana, pokoknya saya terima kasih sudah ada yang mengabsenkan di dalam kolom komentar. Begitu juga teman-teman termul yang ada di luar negeri, luar biasa. Ternyata ada yang dari Cambridge, UK, wah luar biasa, terima kasih. Dan inilah gunanya kita ya berkomunikasi lewat kanal YouTube ini, karena seluruh dunia, kapanpun Anda bisa menonton, ya, Anda bisa langsung memberikan komentarnya dan kita seolah-olah dekat. Terima kasih. Nah, hari ini saya akan diskusi tentang dua hal, tapi yang satu hal ini saya nggak akan terlalu panjang lebar tentang wacana reshuffle kabinet hari ini. Apakah benar terjadi atau tidak? Tapi yang saya dengar sih sudah 99% jadi ini. Tinggal menunggu siapa saja yang terkena rotasi atau reshuffle. Nah, yang lebih menarik adalah saya akan mendiskusikan tentang end game ya. Kalau kita bicara end game, jalan akhir atau terakhir dari kasusnya Pak Jokowi ini kemana sih? Apakah benar di pengadilan diselesaikan dengan vonis majelis hakim, atau ya seperti yang diminta oleh Refli Harun dan kawan-kawan agar ini nggak usah dilanjutkan ke pengadilan, atau seperti apa? Nah, saya sudah bersama Ketua Umum Partai Pandai dan juga seorang advokat kondang, Dr. Farhad Abbas. Terima kasih Bung Farhad kembali datang bersama. Termul. Ini salah satu dari Termul ini. Pak Farhad, sebelum kita membahas masalah kelanjutan atau bahasa saya tadi end game ya, end game dari kasus para berarti sekarang mereka tinggal 2 tambah 3, 5 orang ya. Ini apakah benar mereka akan masuk ke persidangan atau ada mekanisme lain atau opsi lain. Nah, saya ingin komentar Pak Farhad sebagai politisi dulu nih, sebagai Ketua Umum Partai Pandai, di mana hari ini ramai orang membicarakan, menggosipkan, menggibahkan akan ada reshuffle kabinet. Dan konon katanya kepala staf presiden M. Kodari kegeser gitu. Digantikan Jenderal Bintang 4. Nah, gimana? Apakah benar reshuffle itu menjadi kebutuhan saat ini menurut Pak Farhad? Ya, memang beberapa reshuffle ini memang menurut saya reshuffle ini bukan satu hal seleksi menuju ke final dicari yang terbaik gitu. Memang mungkin karena politik atau bagi-bagi kekuasaan Pak Prabowo itu mungkin belum terlalu cocok gitu. Harusnya dipilih kader yang terbaik. Kalaupun hari ini terjadi reshuffle, betul-betul yang tidak lagi dibongkar pasang lagi gitu.
Minimal dia harus cari yang loyal kepada bangsa negara ini, bukan hanya kepada partai ataupun kepada presidennya saja. Tapi untuk saat ini ya Pak Presiden sebagai pemimpin, ya dia harus mengikuti alur presiden gitu. Yang penting mereka tidak korupsi, tidak bekerja untuk kepentingan kelompoknya saja, tapi sudah tercipta negarawan-negarawannya. Nah, menyangkut kemapanan dan kematangan juga penting gitu. Tidak hanya orang dekat Pak Prabowo, tapi kalau bisa orang-orang yang profesional, yang betul-betul mendharma baktikan, mewakafkan dirinya untuk semata-mata untuk kebesaran bangsa ini aja. Jadi mengenai siapapun yang akan terkena reshuffle, entah dia digeser atau memang dia diganti, buat Pak Farah itu nggak terlalu penting. Yang penting kriteria ya. Iya, kriterianya itu artinya di kompetisi yang terbaik aja gitu. Jangan karena dia bekas anak buah Pak Presiden atau mungkin juga ada kaitan dengan kelompok-kelompok tertentu aja gitu. Nah, dari sisi urgen atau tidak urgennya, apakah Pak Farhad sebagai salah seorang politisi juga melihat memang saat ini memang urgen buat Presiden melakukan perombakan kabinet? Sebenarnya saya pengennya menteri itu nggak diganti-ganti selama 5 tahun gitu. Oh. Ya kalau digantikan ada persoalan dan akan menjadi persoalan juga, tidak mudah bagi presiden untuk mengganti orang. Nanti ada barisan sakit hati lagi gitu. Nah, tapi karena ini udah hak dari prerogatif daripada presiden, sebenarnya saya nggak mau mencampur itu gitu. Tapi kalau dikatakan apakah saat ini presiden menterinya terbaik semua, tidak. Kalau perlu lebih separuh dari sekarang harusnya diganti semua. Separuhnya harus diganti. Separuhnya harus diganti. Berarti pengurangan, termasuk juga pengurangan barangkali ya, artinya kementerian-kementerian atau kepala badan yang tidak perlu harusnya ditiadakan kembali gitu ya? Ya artinya ada beberapa posko penambahan menteri, ya misalnya contoh ini menyangkut beberapa hasil diskusi menteri transportasi dan logistik itu juga perlu. Oh justru itu perlu ya? Perlu. Oh, oke. Kemudian beberapa kementerian yang pecah-pecah itu kayak HAM, Lapas itu banyak HAM itu dengan harusnya HAM itu kembali aja gabung dengan hukum ya. Jadi koordinasi sama tuh nanti HAM juga pasti bicara tergantung Menteri Hukum gitu ya. Kita kurangi aja Menteri HAM, digabunglah kembali dengan Menteri Hukum aja gitu. Oke. Jadi dua, Lapas dengan imigrasi, HAM dan hukum bergabung gitu. Kan sama kan? Iya. Jadi memang dilihat dari urgen atau tidak urgennya presiden yang lebih tahu ya, gitu ya Pak ya. Oke, nah sekarang itu kan anggap aja tadi itu istilahnya t-shirtnya Pak. Tapi apapun yang terjadi kalau ada menteri ini pasti yang diganti itu yang tidak cocok dengan Pak Presiden. Yang tidak cocok dengan Presiden. Atau yang memang tidak sejalan dengan Presiden. Yang tidak sejalan dengan Pak Presiden. Atau yang tidak bisa bekerja baik. Atau yang nggak bisa bekerja. Tapi yang penting jangan koncoisme Pak. Karena saya mendengar di lingkaran dalam istana itu beberapa orang yang menjadi anggota kabinet itu ditunjuk karena faktor kedekatan saja, bukan karena faktor kompetensi. Gitu. Ya kalau sekarang kan cari yang terbaik. Tidak usah yang sipil, itu saya rasa perlu yang militer, yang kan militer itu kan kalau sekarang kan beda. Indonesia ini kan militernya kan bukan kayak militer di Vietnam atau di Myanmar sana. Militer kita Indonesia adalah rakyat yang menjadi militer. Iya, karena yang baru beredar dari hari Jumat itu Pak, Jumat, Sabtu, Minggu ada 3 nama nih, ya Pak Dudung, Pak Kodari, sama Anggaraka. Tapi mereka ada di pos mana, ya kan? Apakah memang diganti atau dirotasi? Semuanya sekarang masih menunggu, gitu loh. Tapi terlepas dari apapun keputusan presiden, ya kan? Juga disebutkan bahwa reshuffle ini adalah tahap pertama, artinya akan ada lagi pergantian di masa yang akan datang nih. Jadi terkesan memang seolah-olah bagi yang tidak kompeten, ya kan, yang sudah dipercaya presiden menjadi anggota kabinet, bagi yang tidak kompeten di lain waktu juga akan bisa diganti lagi. Kembali, tadi kan saya pengen itu menteri itu 5 tahun sekali, tapi terlintas lagi sebaiknya. Kalau memang mau bagi-bagi kuasa setahun sekali aja ganti. Jadi masing-masing partai punya kursi 5 bisa diganti selama 25 orang kan adil gitu. Kalau memang perspektif kacamata keadilan bagi-bagi kekuasaan di situ gitu. Jadi sebenarnya dulu waktu zaman sebelum Pak Jokowi kan gemuk, tiba-tiba zaman Pak Jokowi presiden kan jadi ramping. Ramping lagi. Sekarang jadi gemuk lagi gitu. Gemuknya luar biasa kalau yang sekarang. Luar biasa. Jadi menurut saya Pak Prabowo harus yakin gitu bahwa kemarin kemenangan Pak Prabowo itu bukan gara-gara balas budi dengan orang-orang yang ada saat ini gitu. Tapi
nggak ada mereka juga Pak Prabowo masih bisa kok jadi presiden periode kedua. Betul. Nah, itu yang perlu diingat oleh presiden ya, Iya, Pak, ya. karena yang penting program kerja Pak, dan keberpihakan pada rakyat itu yang paling utama. Itu menurut saya gitu. Oke. Baik. Kita sekarang masuk ke bidang yang memang ahlinya Pak Farhad ini. Ya, Seputar masalah hukum dan masih terkait dengan proses pengadilan kah atau tidak pengadilan kah Roy Suryo, Tifa, dan 3 orang di klaster 1. Nah, perkembangan terakhir Pak dari sisi Risman kan sudah SP3 ya. ya, Dan beredar 2 isu nih Pak. Pertama katanya Pak Jokowi masih terbuka nih ya kan untuk RJ kepada Tifa dan Roy. Kemudian dari sisinya mereka ya kan dari sisinya Roy, Tifa, Refli dan kawan-kawan ini justru berharap supaya ini kasus dihentikan saja. Ya kan? Nah, menurut Pak Farhad apakah ada opsi lain yang mungkin lebih maju dari yang berkembang seperti yang saya jelaskan tadi? ya, sebenarnya ini berat-berat ringan lah. Berat ringan berat gitu ya. Karena satu sisi, kalau saya ngomong terlalu membela Pak Jokowi, kamu siapa Jokowi gitu kan. Ya. Tapi karena saya seorang ketua umum Partai Negeri Daulat Indonesia, ya, saya akan bicara simple tapi berbobot. Saya katakan dengan minta maafnya Rismon dan mengakui kesalahan penelitian itu adalah kemenangan besar buat Pak Jokowi dan Termo. Itu adalah kekalahan yang sangat besar yang dialami oleh Roy Suryo, Tifa dan seluruh pendukungnya. Ya, dari awal ini saya sudah katakan, bagi mereka saat itu Rismon itu Tuhan informasi dan sumber daripada keahlian bagi orang-orang yang menghina dan mempermalukan Pak Jokowi. Bahkan Rismon pernah bilang 11 triliun persen dan dia lebih baik mati. Tapi sekarang dia menjilat ludahnya sendiri. Nah, ya kan? Nah, jadi perkara ini memang agak unik gitu. Bahkan saya mau menyarankan ke Pak Jokowi, Pak, bagaimana kalau Bapak abolisi atau amnesti mereka? Tapi kan Pak Jokowi nggak punya kewenangan itu lagi. Nah, tunggu dulu. Oke. Ini Pak Jokowi ini sebenarnya kalau kita pikirkan lagi, nggak ada kaitannya. Kenegarawanan mereka walaupun difitnah sudah dilewati. Pak Jokowi tidak akan lagi menggunakan peluang dia untuk menjadi presiden atau jabatan politis lainnya. Nggak ada lagi. Sudah selesai. Iya. Persoalan ini mereka kan harusnya ke lembaga hukum terkait. Iya. KPU, Depdagri, ataupun partai politik. Gitu. Jadi, kalau menurut hemat saya, dengan berhentinya kasus Rismon, Egy Sujana, harusnya selesai semua. Selesai semua? Ya, untuk klaster 1, 2, 3 tersebut. Kenapa? Harus dipilahkan. Jangan ikut juga Rismon tetap terseret-seret. Biar bagaimanapun ketika di persidangan nanti, mereka pasti akan ngomong. Ini gara-gara Rismon ahli kita yang walaupun selalu dianggap membelot gitu. Nanti bingung loh hakimnya. Daripada peluang untuk bebas mereka ada. Mereka ngikut hanya karena Rismon. Gara-gara Rismon. Gini. Hakim pusing nanti ya kan? Kan sebenarnya gini, harusnya mereka ini kan hanya mempermainan mental terapi kepada Pak Jokowi. Supaya Pak Jokowi takut, kalau dia takut Pak Jokowi kalah enggak. Pak Jokowi sudah menang. Gitu. Ya, itu sudah tahu. Dan nanti, ya, kalau mereka merasa itu ada produk UGM yang palsu, silakan mereka laporkannya bukan lagi berantem dengan Pak Jokowi. Berantemnya sama UGM. Mereka laporkan kepada UGM melahirkan ijazah palsu gitu. Nah, dan kalau memang produk dari institusi universitas yang bergengsi dihina-hina oleh itu, UGM yang bertindak. Maka masalah nanti para termun membela UGM itu urusan lain gitu. Yang penting saya ingin Pak Jokowi hidup tenang, damai, pemaaf, kemudian dia tetap bermartabat. Kecuali ya dalam proses ini mereka masih menghina, kemudian mempermalukan lagi, dan kita bisa memulai dengan laporan baru dengan sangat mudah. Bahkan ini kan restoratif justice ini, keadilan restoratif, adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman mereka apabila mereka mengulangi perbuatan itu.
Oh. sebagai perbuatan berlanjut maupun perbuatan yang berulang kali. Walaupun tidak melalui putusan pengadilan, bagi saya mereka adalah residivis. Tetap residivis. Bahkan saya meminta kepada Bapak Dirkrim Polda Metro Jaya, tahan mereka dulu, tahan 20 hari dulu. Nah, kemudian di tengah jalan Pak Jokowi cabut aja semua, Pak. Mereka udah di penjara kok, tinggal hak Bapak untuk mencabutnya. Mereka tidak punya kewenangan untuk melanjutkan perkara itu. Karena pelapor lah yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan perkara itu. Jadi bisa kan? terkait dengan menunggu P21 atau belumnya itu P21 ini Pak? pasti akan P21. Pasti akan P21. Pasti. Tapi secara pribadi saya menyarankan dihentikan aja semua, Pak. Kemudian kita pilih Rustam, Tifa, Roy Suryo, Repri Harun juga termasuk. Termasuk Gofur berarti. Ya. Malah sebenarnya yang paling harusnya Polda fokus saat ini adalah ketika Rismon minta maaf, Egy Sujana minta maaf. Ada pengacara yang namanya Repri Harun mengatakan Polda telah merekayasa bukti dan mengadakan ijazah itu. Dan sudah kita laporkan. Itu yang paling penting. Nah, kalau mereka menganggap dulu Rismon adalah Tuhan mereka sebagai orang yang memiliki keahlian, kemarin Tuhannya sekarang udah hilang, udah bertobat, udah pulang ke Bali gitu. Berarti kan Pak Jokowi ngapain lagi pernah dapat dengan mereka? Saya ingat waktu dulu Pak Ibu Irma Sanyago ya? Irma Suryani ya? Irma Suryani. Dia ngomong bahwa Pak Jokowi itu orang yang paling sabar. Mau dihina, dimaki, segala macam nggak ada masalah. Gitu. Bahkan Pak Jokowi menganggap yang bermasalah itu adalah orang yang menghina dia. Kecuali orang lempar batu rumahnya. Orang hina anaknya, keluarganya, baru dia berlawan. Kalau hanya masalah ijazah itu dia nggak ada masalah. Pak Jokowi juga nanti kalau misalnya mau jadi presiden lah ya, persoalkan nanti Pak Jokowi. Dulu Anda misalnya dianggap palsu, tiba-tiba sekarang mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi kepala desa. Silakan persoalkan. Ini kan hanya persoalan politis. Menjadi berita viral, media sosial, nih goreng-goreng. Untuk menjadi konsumsi publik yang mungkin sebagian masyarakat percaya seperti itu. Padahal secara scientific crime investigation, polisi menggunakan teknologi dan keahlian mereka bahwa dengan cara meneliti yang berbeda. Kalau mereka objek yang fotokopi yang di-upload oleh Sandi yang mereka teliti. Nah, itulah yang membuat Rismon menyadari bahwa ada kesalahannya. Nah, jadi menurut saya kalau Pak Jokowi misalnya memerintahkan atau meminta kepada pengacaranya untuk dihentikan aja semua dulu. Arti tarik laporan Pak ya? Ya karena sudah menang, udah dikatakan asli. Hanya mulut mereka aja yang sok-sok yang pernah mungkin masuk penjara atau ingin mencoba masuk penjara. Nah, tapi langsung juga dibuat laporan. Karena laporan tersebut tergantung tempus dan lokusnya. Artinya waktunya dulu. Bukan sekarang. Jadi kan sekarang, oh dia menghina banget. Ketika didakwa jaksa itu, yang di pertimbangan hakim, itu bukan yang sekarang mereka menghina lebih jahat lagi. Iya. Yang pada saat dilaporkan itu, apa buktinya, tanggal berapa, URL-nya mana, apa transkripnya itu apa, kalimatnya itu apa. Misalnya hujatan itu kalimat apa, itu yang dinilai ahli gitu. Iya. Padahal sekarang jelas-jelas mereka lebih dari itu kalimat-kalimat itu yang tidak mungkin masuk dalam penyidikan atau kesaksian atau yang dianggap merugikan Pak Jokowi. Pada saat peristiwa yang dilakukan Ya, waktu tahun 2024-2023. Nah, tapi kalau misalnya itu laporan ini kita daluarsakan, kita anggap sudah selesailah dengan Rismon. Pak Jokowi, kita rayakan dulu kemenangan kita. Pak Jokowi ijazahnya asli. Nah, kemudian kalau ada menghina, kita minta UGM sebagai lembaga yang mengeluarkan produk untuk membela kepentingan mahasiswanya dulu, agar tidak dipermalukan orang. Selesai. Ya kan? Jadi Pak Jokowi nggak perlu lagi berpersoalan dengan ijazah ini. Wah, ini usulannya Pak Farhad ini benar-benar out of the box nih Pak. Ya, coba berpikir kan, kalau saya jadi pengacaranya Roy Suryo ketika di pengadilan nanti, saya akan bilang, Pak Hakim, ini kan gara-gara Rismon Pak. Kami kan diperiksa yang ini bukan masalah yang nanti Pak. Benar juga kan? Iya. Hakim ada perbuatan, tapi mungkin peristiwanya akibat orangnya yang ngomong aja udah minta maaf. Ya harusnya Rismon minta maaf dan minta dihentikan dulu semua ini. Ya. Dan walaupun Rismon tidak minta, Pak Jokowi bisa melakukan pencabutan laporan terhadap semuanya dulu. Nah, kemudian membuat laporan lagi. Kalau mereka berulang. Ya kan habis ini mereka ini parah banget setelah buat lapor itu mereka lebih menjadi-jadi. Termasuk namanya Rustam. Karena merasa menang kan? Iya, merasa benar gitu. Iya. Dan Rismon kan menyerang terus. Nah, kita mulai dari waktu peristiwa atau perbuatan pidana itu ada. Misalnya
setelah 2006, setelah Januari, setelah dari Solo, itu kan ada. Kita mulai dari situ. Itu tidak perlu lagi panggil-panggil lama-lama, memang melakukan sebagai orang yang melakukan perbuatan berlanjut dan melakukan yang berulang-ulang kali, tangkap aja selesai. Nah, tapi saran saya ini bukan berarti mereka seenaknya saja langsung dilebaskan. Kalau bisa, Pak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengambil sikap tegas untuk kepentingan penyidik, tahan dulu. Tahan. Sekarang juga maksudnya? Tahan sekarang. 20 hari? 20 hari. Kelima-lima orang ini, Pak? Kelima orang ini. Perpanjang 40 hari nggak apa-apa. Nah, kemudian cabut laporannya SP3 selesai. Sementara kan belum P21 dari kejaksaan, Pak. Kalau punya kewenangan? penahanan itu tidak harus P21 kejaksaan. Jadi kalau mereka menganggap penahanan itu kewenangan, silakan pra peradilan. Jadi kita tunggu pra peradilannya kan. Direktur punya kewenangan untuk menahan sekarang, hanya Pak, saya maunya perkara ini jangan ada disidangkan. Karena masih melengket nama Rismon. Nah, saya maunya laporannya itu dibuat laporan baru. Bisa sebentar kok, paling 2 bulan 3 bulan tetap bisa P21 lagi kok. Tapi karena saya mencintai Pak Jokowi dan seluruh keluarganya, saya menyarankan yang membuat laporan itu jangan Pak Jokowi lagi gitu. Kalau dia tuh delik adon absolut kan memang harus Pak Jokowi, Pak Farhad. Ya enggak, UGM dong. UGM bisa membuat laporan. Karena yang dipermalukan itu adalah UGM. Bisa ya? Bisa. Karena sebagai kan lembaga. yang misalnya nanti anggaplah kita coba ikutin skenario-nya Pak Farhad ini. Menarik sih. Ditahan dulu 20 hari 5 orang ini sama polisi, ya kan? Iya. Kemudian nggak lama kemudian P21-nya keluar, cabut perkara Pak Jokowi. Iya, cabut perkara Ya bisa. kan? Nah, anggaplah setelah itu kan mereka keluar nih. Iya. Habis keluar karena merasa menang, ya kan? Oh, enggak. Mereka fitnah lagi. Tidak usah dia fitnah lagi. Mereka bisa dilaporkan lagi dalam perkara yang lain. Oh. Dalam perbuatan yang lain dengan dalam hal yang sama kan temposnya kan berbeda. Karena di persidangan nanti kan yang masuk berita sekarang hari ini nanti tidak dijadikan bukti atau bagian daripada dakwaan. Yang dia dari TV ke TV, dari podcast ke podcast yang menghina dan menghujat itu bisa dijadikan laporan baru. Laporan baru bisa. Oh, iya yang iya. konvensi pers sendirian yang masuk ke upload Instagram dia, ke TikTok dia, ke Facebook dia, itu kan bisa. Termasuk Refli dan pengacara-pengacara. Refli sudah jalan, sudah kita laporkan. Berbeda dengan laporannya ada. Tidak ada impunitas Pak dia sebagai advokat. Tidak ada imunitas dia sebagai advokat. Karena ini bukan di ruang pengadilan. Kecuali di ruang Di pengadilan. ruang pengadilan tidak ada masalah. Oke. Menyangkut pembuktian atau apa. Tapi kalau dia di ruang publik dan dia mendapat keuntungan menjadi mata pencarian dia, bukan. Karena setahu saya advokat itu kode etiknya nggak seperti itu. Kalau ini kan saya udah katakan kok tiba-tiba yang bermasalah antara Roy Suryo dan Jokowi tiba-tiba kayak pengacaranya gitu. Bahkan mereka mengatakan nggak boleh kalau SP3 atau dicabut atau RJ mereka akan Bahkan kalau kita lihat di televisi lebih galak pengacaranya dan lebih jahat kata-kata yang keluar dari pengacaranya dibanding si tersangka tersendiri, Pak. Iya. Jadi dengan kan menurut saya nih perkara pokoknya itu direspon. Makanya dari awal orang yang paling takut untuk dilanjutkan perkara adalah Rismon karena dia berbohong. Nah, mereka ini kan ikut-ikutan semua nih. Percaya Tuhan mereka itu waktu itu adalah Rismon. Tiba-tiba Tuhannya pindah ke alam lain, ya kan? Sekarang mereka ngejek itu bukan Tuhan, itu setan, ya kan? Itu penjahat gitu. Jadi kalau menurut saya kita akomodir bukan kemauan mereka, tapi saran saya adalah Direktur Kriminal Umum untuk menahan mereka. Kemudian Pak Jokowi bukan sebagai kepala negara, tapi sebagai mantan kepala negara memberikan hak prerogatifnya. Hak seorang pensiun presiden untuk mengampuni mereka, memaafkan mereka, merehabilitasi, memberi amnesti dengan membuat laporan atau surat pencabutan laporan. Bebas dong mereka, Pak. Boleh di penjara dia. Mereka kan minta ampun, terutama tuannya ini si Rismon. Nah, jadi dan tidak menutup kemungkinan mereka berhenti. Tidak menutup kemungkinan dibuka lagi laporan baru terhadap Roy Suryo. Nah, kalau sekarang kan masih ngejek tuh, dalam SPDP-nya masih ada nama Rismon sebagai tersangka, nggak bisa gitu ya. Coba pengalaman saya beracara di pengadilan itu seperti itu. Saya melihat
bahwa mereka kan dulu satu kelompok gitu. Harusnya mau RJ semua betul. Iya. Nah, Dan kita pernah diskusi cukup sengit ya waktu itu ya di Solo ya. di Solo, waktu itu di depan Pak Presiden, jelas-jelas Pak Sarip mengatakan bahwa Kasih satu, kasih semuanya Pak, ya kan semua. gitu. Jadi forumnya jangan. Tapi dengan dicabutnya bukunya Rismond, itu adalah forum daripada Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan Pak Jokowi stop berhadapan dengan perkara yang menghina ijazah Pak Jokowi. Anggap aja itu mereka orang gila, orang sarap, orang yang mencari pencarian dengan cara mempermalukan Pak Jokowi. Tapi kalau ada yang mengganggu keluarga Pak Jokowi, melempar rumahnya batu, melempar kotoran, atau mengganggu anak keluarga turunan Pak Jokowi, kita siap membela, Termul siap membela ke depan. Termasuk Pak Yusuf Kalla pun menghina, mengatakan Pak Jokowi misalnya ijazah palsu bisa dilaporkan, siapa aja. Tapi untuk perkara ini udah menang. Dan saya yakin setelah ini tidak akan ada lagi yang berani menghina perkara itu. Wah, ini luar biasa nih Pak. Ya kan? Itu lebih parah lagi mereka. Bisa kalau perlu kita buat langsung diciduk. Karena gini, kalau saya saat ini jadi presiden, siapa aja yang menghina mantan presiden saya tangkap. Alasannya apa Pak? Loh, itu kan biar bagaimanapun dia adalah pahlawan simbol negara 10 tahun. Yang jadi presiden ya tentu melalui verifikasi, validasi tentang hal-hal yang mereka duga itu palsu. Kalau begini-begini semua orang nggak bisa. Karena ini menyangkut kepentingan politik kekuasaannya Pak Jokowi kan misalnya masuk di partai PSI. Ya, tujuannya ini kan bukan hanya harusnya kita harus menghargai negarawan-negarawan yang jangan dibuat seperti itu. Tidak menutup kemungkinan kalau Pak Prabowo misalnya suatu saat tidak jadi presiden lagi diperlakukan seperti gimana? Harus ada. Tanpa laporannya Pak Jokowi pun kalau perlu negara menangkap orang-orang yang menghina tanpa harus laporan daripada orang yang dihina. Karena ini menyangkut citra bangsa kita di internasional, di dunia gitu. Kok orang Indonesia kayak begitu ya? Kok jahat banget ya gitu. Ya, sayang Pak Prabowo nggak melakukan itu ya Pak ya. Ya, makanya nanti lain kali pilih saya aja di presiden. Jadi mantan presiden saya bela. Ya, rakyat yang diganggu, yang ganggu sama Roy Suryo, sama Refli Harun saya tangkap. Ya. Saya bela. Baik Pak, ada dua aspek nih Pak. Konsekuensinya dari usulan Pak Farhad ini kalau dilakukan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Pak Jokowi. Satu, Termul se-Indonesia atau sedunia pasti marah nih Pak. Wow, kemana nih? Masa Termul Farhad menyarankan supaya mereka dibebaskan? Mereka kan semuanya menginginkan kelima orang ini di penjara Pak. Kan gitu, itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi kan berulang kali menjelaskan bahwa saya perlu ada forum untuk melihatkan kepada yang berwenang bahwa saya memang punya ijazah asli S1 saya. Nah itu akan hilang nanti Pak. Nanti gimana cara menjelaskan kita ke teman-teman ini Pak? Jadi gini, mulai kayak Rasman kemarin ke Solo. Terus ngapain kau Rasman ke Solo keluar hanya minta P21? Gampang sekali kalau hanya ngomong P21 itu nggak usah perlu mulutmu gitu kan? Yang perlu kau harus membuat suasana yang tenang, jangan mengompor-ngomporin Pak Jokowi gitu. Ya kan? Kalau saya dalam batinnya perasaannya Pak Jokowi saat ini saya tahu Pak Jokowi bukan orang sejahat itu yang ingin memenjarakan mereka. Kalau hanya ingin memenjarakan mereka dari kemarin itu di penjara. Betul. Ya kan? Nah, maka saya ini bukannya ingin mereka, saya inginnya jangan disidang dalam perkara ini. Tapi segera tahan dulu mereka. Nah, kemudian Pak Jokowi, Pak maafkan aja Pak, saya mewakili mereka, Bapak maafkan. Kenapa? Karena Rismond udah minta maaf. Rismond udah mengatakan Bapak punya ijazah palsu asli. Sementara itu Tuhan bagi mereka pada saat kasusnya berlangsung ya. Sumbernya itu kan. Kalau nanti disidangkan, nanti kalau hakimnya tanya, ini kenapa kamu bilang palsu? Ya Rismond Pak bilang palsu. Betul nggak? Rismond udah SP3. Betul nggak? Ya sedangkan waktunya kan berbeda gitu. Kalau diberi pada saat itu Rismond belum minta maaf, baru mereka terpisah masing-masing mungkin beda ceritanya kan sama. Nah makanya saya bilang hentikan dulu perkara ini semua, lapor. Kalau perlu tangkap dulu mereka, ya kasih sekolah lah barang 2 minggu 60 hari. Habis itu Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai mantan kepala negara untuk mengamnesti, mengabolisi. Sudah saya maafin, sah. Siapa yang melarang? Tidak boleh dia mencabut, boleh kan? Tapi terhukum juga dia. Pertama sanksi sosial, pernah hukuman badan. Nah oke, belum tapok dihukum 60 hari penjara.
udah kamu dibuat laporan baru lagi dengan mulut ini, terutama Rustam itu, si Kurnia, Refli Harun, dilaporin lagi gitu. Bisa kok. Saya aja dulu jadi lawyernya Maya. Waktu membela kepentingan dengan Ahmad Dhani dulu, gara-garanya satu kalimat bodoh aja kita diproses, dihukum. Jadi pengacara itu nggak kebal hukum. Tidak kebal hukum. Nah, para pengacara-pengacara, para termul lagi harus berpikir positif dengan saran saya gitu. Karena saya mengetahui batin dan Pak Jokowi bagaimana. Pak Jokowi itu Berarti menurut Pak Farhan, Pak Jokowi itu sebenarnya nggak ada niat ya, nggak Nggak keinginan ada. untuk memenjarakan rakyatnya ini kan. kan bagian waktu dari kita rakyat ini. ketemu itu Pak Jokowi bilang ini ada tipe mau restoratif jasa. Saya bilang jangan Pak, yang di restoratif itu adalah Rismon. Terus Bang Sarip bilang apa? Kalau satu Pak harus semua Pak Iya, gitu. kalau Sekarang kalau tidak satu, untuk tidak menyamakan semuanya. persepsi begini kan tak bisa gitu. Nah, sekarang menurut saya Rismon itu adalah hujan sehari yang mendinginkan panas bertahun-tahun, kira-kira seperti itu. Iya. Langsung dia itu menguliti dirinya sendiri gitu. Selesai. Hmm. Berarti mereka ini adalah orang-orang jahat. Ya, makanya saya bilang Rismon mantan penjahat. Ya udah kan, orang udah tahu ijazah Pak Jokowi asli. Kenapa lagi Pak Jokowi harus membuktikan? Di pengadilan Dia ya? tidak perlu lagi disita di mana? Ijazah Pak Jokowi bawa pulang aja simpan di rumah. Wong Pak Jokowi udah nggak mau jadi presiden lagi. Iya. Nggak mau jadi ketua KPU, nggak mau jadi anggota Komnas HAM. Emang kalau nanti Pak Jokowi misalnya kalian anggap palsu ijazahnya, ya persoalkan aja nanti. Ini kan sudah lewat. Saya bukan mengatakan bahwa itu kita menyembunyikan sesuatu yang pasti belum teruji. UGM sebagai lembaga yang mengeluarkan itu mengatakan itu asli. Nah, nanti kalau saran saya UGM yang melaporkan. Kalau Pak Jokowi kan udah ngerti bahwa namanya orang yang berkuasa dengan lawan politik, sudah dengan teman-teman yang banyak iri, termasuk Pak Prabowo pernah kalah, tapi Pak Prabowo berdiri besar, loyal setia kepada Pak Jokowi gitu. Nah, sehingga dia menanamkan nilai-nilai kesetiaan itu berbuah hasil gitu. Nah, karena Pak Jokowi akhirnya berpasangan dengan anaknya Pak Jokowi kan, ternyata rakyat masih cinta gitu. Nah, terlepas dari kualitas segala macam, tapi biar bagaimanapun itu demokrasi. Gibran walaupun masih muda, lama-lama dia juga akan belajar dan menyesuaikan dengan kemampuan. Ya namanya juga Pak Jokowi dulu belum pernah jadi presiden, akhirnya jadi presiden. Semua orang kan ikut kontestasi kan belum pernah jadi presiden sebelumnya, nggak pernah punya CV juga sebelumnya jadi presiden kan begitu. Betul. Nah, jadi dalam kesimpulan saya, jadi perkara ini tidak harus dengan mereka masuk penjara, karena sebelum masuk penjara mereka sudah takut di penjara dan minta maaf. Tapi katanya tadi harus ditahan dulu sekarang, Pak. Iya, makanya saya mendesak kepada Direktur Krim Polda Metro Jaya agar ditahan. Iya. Kemudian setelah ditahan, Pak Jokowi saya sarankan, Pak, Bapak cabut aja laporannya Pak, udah dihukum ini Pak. Musuh Bapak itu bukan mereka-mereka ini. Mereka ini mulut-mulut mereka ini yang tahan, udah masuk penjara mereka Pak, keluarin aja gitu. Nah sekarang kalau misalnya ditahan Pak, kelima orang ini oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada dasar hukumnya nggak Pak untuk menahan sekarang Pak? Bisa. Bisa? Bisa. Kan ada ancaman di atas 5 tahun. Nah, kemudian perbuatan berulang. Menggandakan atau mentransmisikan dan ya menurut saya istilahnya ini mereka ini membuat satu kegaduhan kayak zaman Habib Rizik dulu kan. Nah, ada beberapa pasal yang dimasukkan di dalam perkara itulah. Nah, bisa aja, nggak ada masalah. Bahkan saya dengar memang akan ditahan mereka kalau udah P21. Kalau saya sebelum P21 harus ditahan. Punya nyali nggak Pak direkturnya? Direktur? Saya meragukan punya nyalinya Pak. Karena sejauh ini tidak terbukti kan. Tahan, nanti besok ditahan, tapi tidak ada eksekusi. Banyak kok. Banyak perkara-perkara yang ditahan dan... Ya tapi terhadap kasus ini, ya kan, Pak Dir kayaknya nggak berani untuk menahan mereka Pak. Apa karena Pak Dirnya ada invisible hand juga di atasnya, sehingga ketika sudah disposisi untuk ditahan, tinggal ditandatangan oleh atasannya Pak Dir, itu nggak terlaksana atau bagaimana menurut Pak Farhan? Ya, kalau saya tegas, cuman dia masih memberi kesempatan, sudahlah. Gitu. Kalau tidak mau, menurut saya tahan aja. Cuman kan ini persoalan saya kan bukan mengenai atau mengkompori Direktur Polda Metro Jaya untuk menahan atau tidak menahan. Saya adalah untuk mengatakan Pak Jokowi, Pak, untuk perkara ini Bapak selesaikan aja Pak. Gitu. Bapak sudah menang. Bapak sudah punya forum yang membuktikan itu asli, diakui secara akademis dan maupun secara
teknis yang dimiliki kemampuan keahlian daripada Rismond gitu. Apalagi Pak, bahkan Rismond sudah membongkar bahwa dia dibiayai, kemudian ada kepentingan ini, ada kepentingan itu, ada kepentingan politik, ada tokoh politik kan, berarti kan kasus politis, ya kan, kayak kasus politis misalnya dulu kasus yang diabolisi zaman Pak Habibie, termasuk Sanana. Ya kan, kasus makar itu kan dimaafkan juga nggak ada masalah. Hanya bedanya daripada nanti yang maafin Pak Prabowo atau Presiden memberi amnesti abolisi seperti kemarin orang yang menghina Pak Jokowi, mending Pak Jokowi yang mengamnesti dan merehabilitasi mereka kembali. Selesai. Betul nggak Mas? Daripada kasus Hasto Iya. ulang ya kan? Nanti besok laporin lagi, besok tangkap lagi. Masuk penjara, mereka ingin masuk penjara berkali-kali. Kalau menurut saya itu bagian satu hukum dan strategi bagaimana menghadapi lawan yang muka badak dan mental jahat seperti ini gitu. Ya, Pak Farah kan masih ingat. Kemarin aja Pak JK bilang begini, udahlah Pak Jokowi, ini gampang kok, tinggal lihatkan saja, kan gitu ya. Itu sudah cerita. Saya nggak mau dengar omongan Pak JK itu. Pak JK, ijazahnya udah dikasih ke polisi. Kalau ngeliatin aja gampang. Tapi udah disidik, udah diteliti. Jadi nggak perlu. Kalau Pak JK mau, lihat aja ke kantor polisi. Bapak bisa dilihatin kok, nggak ada masalah. Nanti Bapak bilang lagi, saya udah lihat ya. Bagaimana caranya termol ini bisa menerima saran Pak Farhad ini? Kan berarti orang-orang ini kan setelah ditahan oleh Pak Dir, ya, semua orang ditahan beneran ini Pak orang-orang ini ya kan. Kemudian ya tiba-tiba atas kematangan Pak Jokowi, kebaikan Pak Jokowi, beliau kemudian memang mencabut laporannya. Iya, selesai, ya kan? bisa. Selesai kan gitu. Tetapi oleh kubu sana Pak, ya anggaplah pendukungnya Refli, Bu Mary segala macam itu ya kan, dibangun lagi nih Pak framing. Nah terbuktikan apa yang kami bilang, Pak Jokowi memang nggak punya buktinya, nggak mau melihatkan, katanya mau melihatkan di pengadilan. Akhirnya sekarang kita dicabut perkara. Nah itu gimana Pak? Cara menjelaskannya itu nanti Pak? Gampang kan? Apa yang diteliti oleh itu kan sudah dianulir oleh Rismond. Kan Rismond sudah melihat barangnya asli kan? Berarti kan barang itu asli. Nah sedangkan mereka ini kan tentu menurut saya karena motivasi ekonomi, mungkin sudah pernah menggunakan dananya siapa sehingga kan daripada malu kan, nah mereka kan ditahan. Nah saya mengusulkan agar dicabut aja laporannya Pak, dimaafkan, Bapak beri amnesti abolisi sebagai mantan presiden. Nah terus walaupun masyarakat sempat ngejek kita, nanti laporin lagi dengan ejekan dia kan tersangka lagi kan, bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia berulang-ulang kali gitu. Nah, tapi itu kalau bicara tentang hukum. Tapi kalau bicara tentang negarawan, saya memberi contoh dengan konstruksi demokrasi di Amerika. Kalau di Amerika itu presidennya dihina nggak ada masalah. Artinya di sana yang jelek itu bukan yang dihina, tapi yang menghina gitu. Nah, kalau kita kan terlalu malu Pak Jokowi itu. Iya. Itu kan cara-cara kayak Egy Sujana bahwa uang APBN tidak sah sekian ribu triliun selama berapa tahun gitu. Nah, ujung-ujungnya dia datang juga minta maaf kan. Betul nggak Mas? Itu kan hanya bentuk propaganda dan retorika yang dibangun sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia adalah pejuang rakyat, pejuang keadilan. Nah, kayak Rismond. Kurang apa hebatnya Rismond itu kan? Nah dan sekarang kalau laporan itu terpisah dibuat baru dengan LP baru dengan Tempus terakhir ini, Roy Suryo nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngerti apa dasar kenapa dia membuat itu palsu. Pasti kata Rismond, pasti kasar Rismond gitu. Dan dia nggak mungkin, kalau sekarang dia masih mengatakan berdasar penelitian kami itu nggak bisa dicabut, kami udah ada bukunya, ini belum dicabut. Memang nggak bisa Rismond mencabut itu. Rismond mencabut itu kan hanya gara-gara untuk kepentingan dia SP3. Nah, jadi kemungkinan mereka daripada hakim yang membebaskannya, lebih baik Pak Jokowi yang memaafkan. Ada kemungkinan Pak, hakim bisa membebaskan Roy Suryo dan kawan-kawan ini dengan kondisi Rismond sudah SP3. Ya kalau kita sih pengennya jangan dihukum masalah. Kalau saya sih pengennya mereka itu dihukum oleh majelis, disidangkan bukan dalam perkara ini, tapi dalam perkara yang laporan nomor baru. Kalau ini sudah harus selesai. Ya kita selamatkan Rismond juga lah, yang menyelamatkan
yang menganulir semua kan selesai gitu kan. Jangan Rismon terkait di situ. Nanti kan kasihan Pak Dirnya capek kerjanya. Tapi kalau ada laporan baru kan gampang kok, tinggal buat laporan baru, tinggal hanya mengurangi orang segala macam dan dilihat nih ada perbuatan berlanjutnya, ada kalimat penghinaannya yang lebih daripada yang dilaporkan terdahulu. Jadi ketika Pak Hasil Jokowi klarifikasi sudah Rismon. mencabut laporannya Pak, ya Iya. kan, bahwa kemudian orang-orang ini tetap melakukan aktivitas yang sama, ya, misalnya mengejek, menghina, menuduh, memfitnah, itu artinya lokus dan tempusnya baru lagi. Nih saya tanya nih, Hmm. Bambang Tri sudah jalani hukuman, Hmm. Gus Nur masih menghina kan? Hmm. Apakah Pak Jokowi mau capek-capek mau laporin mereka? Enggak. Terus pengaruhnya buat Pak Jokowi apa dihina itu? Nggak ada kan? Udah tiru itu aja Pak. Tapi tahan dulu mereka supaya ngerasain tuh proses penjara. Kalau Gus Dur dan Bang Menteri sudah merasakan, udah ya, ngerasain, udah iya, dikasih iya. menghina. Iya, iya, Apa iya. presiden marah? Iya, Kau udah saya kasih amnesti, kau kenapa masih menghina? Kan tidak. Jadi yang kita anggap itu apa? Apakah ijazah Pak Jokowi jadi palsu? Tidak kan? Yang kita anggap apa? Mereka itu apa? Orang stres. Ya kan orang yang begitu kehidupannya. Hukuman mereka itu bukan lagi di dunia tapi di akhirat, di neraka. Kan selesai. Jadi terserah deh, pokoknya Pak Jokowi, Pak, maaf ya kalau Bapak marah, bukan saya tidak keras untuk mereka, tapi Bapak udah menang. Ya kan? Bapak udah menang, mereka itu yang KO gitu. Nggak bisa apa-apain mereka, nggak usah Bapak yang laporin, nanti UGM yang laporin, selesai. Kita rayakan kemenangan, masyarakat udah tahu semua, mereka adalah orang-orang yang saat ini memang nggak disukai oleh masyarakat. Masyarakat sangat cinta sama Bapak. Kalau Bapak jadi presiden lagi, pasti akan terpilih lagi. Feeling Pak Farhad, usulan ini akan diambil oleh Pak Jokowi nggak Pak? Usun saya? Saya yakin Pak Jokowi pasti dengar pendapat saya. Akan mendengar ya, akan memikirkan dan kemudian, ya ini sudah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Dengan Rismon sudah Saya nggak mau minta ribut maaf, lagi. Saya nggak sudah mau ribut lagi. selesai. Saya diundang di TV. Itu Saya nggak lebih mau. dari pengadilan pengakuan Rismon itu ya Itu Pak ya? udah KO deh mereka semua. Itu macannya, ibaratnya Tuhan mereka itu di situ udah KO tuh. Dulu udah melebihi Tuhan, dia punya yakinan 11.000 triliun gitu. Ya kan? Betul nggak? Nih sekali lagi, Bambang Tri, Gus Nur masih ngejek sampai hari ini. Kita mau apain dia Pak? Bahkan Dia Pak, jangan keduluan sama Pak Prabowo untuk memberi memberikan amnesti. amnesti. Pak Jokowi yang punya kepentingan ini. Karena Pak Jokowi masih anggap itu biasa. Orang hebat, orang jadi presiden kok dibilang jasa palsu. Betul nggak? Ya kan? Justru saya ragukan kenapa Pak Rosuryo yang pernah jadi Menteri Pemuda Olahraga. Orang yang olahraga itu punya fair play, punya sportivitas. Iya betul. Ya kan? Kalau dia enggak, baru meneliti ribut heboh jatuhin gini ejek apa segala macam. Sungguh sangat kekanak-kanakan gitu. Kekanak-kanakan, dan saya rasa nggak kayak gitu. Kayak bukan orang yang sportif gitu. Gagal dia. Jadi Ya kan? kesimpulannya memang ketika Rismon mendapatkan SP3 dari penyidik ya kan. Ya. Itu adalah kemenangan yang Tutup semua. paling mutlak ya Pak ya. Kalau mau nangkap mereka ya tangkap dulu, baru tutup. Selesai kan? Jadi mekanisme itu Pak ya. Iya, Ini Pak Dir tolong tangkap mereka, Pak Jokowi cabut. maafin mereka, udah selesai. Jangan mereka nggak ditahan, tiba-tiba dimaafin aja. Pokoknya, marah termul Pak. ya itu ya, tolonglah sahabat. Kalau perlu kita ke Polda, baru menuntut mereka ditahan dulu. Baru kita ke Solo, Pak maafin aja lah mereka. Wah, Pak. ini luar biasa nih. Usulan Pak Farhad ini luar biasa. Jadi para termol seluruh Indonesia, mari kita kurung Polda Metro Jaya. Kita mendesak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk segera menangkap dan menahan dulu nih 5 tersangka ini. Ya kan memang karena ada alasan hukum untuk menahan dan menangkap dan menahan kelima orang ini sangat cukup. Jadi tinggal keberanian ya dan keseriusan Direktur Kriminal Reserse Umum Polda Metro Jaya. Nah, terakhir Pak Farhad, Rismon kan sekarang lagi mencoba meluruskan buku yang dia tulis Pak. Ya kan, dia akan menulis antitesa dari apa yang dia tulis. Itu kira-kira semakin mengokohkan kekeliruan dia bahwa salah satu di sini. Nggak perlu. Berarti dia nggak perlu lagi. Silakan buat aja nggak apa-apa, itu urusan dia kan. Oh, tapi sudah nggak menebus punya dosa dunia. Oh. Iya kan, udah jelas kok itu. Nah, harusnya
Yang marah itu UGM, bukan Pak Jokowi. Mhm. Kalau misalnya UGM tahu Pak Jokowi ijazah palsu, yang laporin Pak Jokowi dulu ya UGM, betul nggak? Ya, jadi ini kayak gosip-gosip biasa. Gosip yang ditulis Pak Jokowi PKI, non-Muslim, orang Cina, itu kan tidak dilapor-lapor polisi juga, biasa aja kan? Betul nggak Mas? Itu aja yang terakhir. Gus Nur, Bambang Tri udah menghina, diberi amnesti, masih menghina. Berarti mereka cari makannya dengan cara menghina. Cari makan dengan menghina. Menghina. Aduh. Jadi Pak Jokowi jangan terganggu. Bapak datang aja Rendah terima. sekali ya orang-orang seperti itu ya Pak ya. Murahan. Murahan, benar-benar. Nggak mengerti gitu. Harusnya udah selesai lah. Kan dia nggak diganggu Pak Jokowi kan. Kenapa harus ganggu-ganggu? Jadi buku silakan diteruskan, ditulis ulang oleh Rismond. Tetapi Silakan. itu tidak penting lagi. Nggak penting buat saya. Penting lagi. Bahkan Rismond udah nggak penting juga buat saya. Rismond dan Yamada nggak penting buat saya. Ya kan? Sama Pak. Kenapa? Harusnya Yamada itu pakai pengacara, pakai saya atau pakai lawyer. Masa Yamada di sebelah sana jadi pengacara bareng mereka. Sekarang membela Rismond masih mau jadi pengacara lawan mereka kan nggak etis, nggak elok gitu. Harusnya mereka ini berdua jadi satu paket. Mereka yang kita bela dari mereka, ini terbalik. Mereka yang membela diri sendirinya. Jadi ketawain orang lah gitu. Justru saya mau jauh-jauh jangan dekat sini. Kan ada yang mana yang halal, mana yang haram. Ya udah anggaplah dia haram-haram aja ke sana. Jangan dicampur dosa dengan pahala ya. Betul nggak? Iya. Waduh, ini memang apa agak-agak pinggir jurang ini apa saran Pak Farhat ini. Artinya sangat Nggak apa-apa. sangat kontroversial Ya, ini Pak. kayak Rasman datang, wow ini udah kita nggak butuh kayak gitu Rasman. Ya kan, kita nggak butuh kayak gitu. Udah jangan panas-panas sekarang. Stop panas-panasi kompori Pak Jokowi. Ya. Sudah, stop aja gitu. Anda sudah dicabut sebagai pengacara. Udah nggak usah lagi. Yang berhak jadi pengacara itu Farhat Abbas dan teman-teman yang lainnya gitu. Kamu nggak usah kompor-kompor. Jadi jangan cari muka di sini. Saya nggak mau. Saya sekarang mau cari damai, mau cari yang arif, dan Pak Jokowi itu adalah negarawan yang harus kita lindungi, kita jaga. Pak Jokowi tidak tergantung emosional Termun. Tapi kalau Pak Jokowi negarawan dan bijaksana, Termun pasti mendukung. Karena keputusan yang adil, keputusan yang bijaksana yang ada pada Pak Jokowi adalah keputusan yang terbaik, pasti akan diikuti oleh penerusnya, oleh pengagum-pengagum Jokowi. Jokowi mania. Wes. Ini mestinya yang menjadi juru bicara Pak Jokowi itu harusnya Pak Farhat kalau begitu ya kan? Saya memang juru bicara Pak Jokowi. Juru bicara gitu. secara resmi Jadi ini ya biar kan? Pak Jokowi nggak perintahkan saya bicara Harus nanti. dikukuhkan oleh Pak Jokowi ini juru bicara. Saya sekarang adalah Farhat Abbas kan begitu mestinya. Kalau kan pembela kaum lemah gitu. Pembela kaum lemah. Bukan Pak Jokowi kaum lemah, tapi Pak Jokowi ini pembela kaum lemah juga. Pembela Makanya kami merasa satu hati dan harus kita bela gitu. Ya Pak Jokowi semangat, Bang Sarif semangat, Pak Dir semangat, tangkap Ray Suryo. Jadi cocok juga kalau nggak mau menjadi juru bicaranya Pak Jokowi. Ini saya lihat kapasitas Pak Farhat ini layak untuk menjadi staf khususnya Pak Kapolri ini Pak. Saya sangat rekomen ini Pak Farhat harusnya jadi staf khususnya Kapolri karena begini. Saya jadi ingat begini Pak, tagline-nya Pegadaian. Ingat nggak Pak? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini luar biasa ini. Saya melihat ada yang cocok dengan usulan Pak Farhat ini. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Daripada tetap lanjut ke pengadilan, bisa nanti kayak bumerang. Kalau mereka pakai ini, teman-teman kita ini, pemadam kebakaran. Pantang pulang sebelum padam. Gitu. Kalau saya menyelesaikan masalah dengan musola. Wah. Damai dengan basmalah, tapi tidak hanya basmalah tapi bisalah. Luar biasa. Closing statement Pak terakhir. Ya, ini teman-teman Termul semua harus berpikir bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan kita menyerah, tapi kita menyerahkan kepada Pak Jokowi yang terbaik. Dan kita harus jaga gitu, kita nggak masuk di arena yang bukan levelnya Pak Jokowi gitu. Dan ini masalah ijazah itu urusan mereka dengan UGM. Pak Jokowi tenang dan sudah sah. Rismond udah minta maaf, udah KO semua, dan segera mereka dipenjara dan segera maafkan juga seperti Pak Prabowo. Sebelum keduluan Pak Prabowo maafkanlah segera. Tapi kita minta Polda harus tegas, jangan kita udah memeriksa ratusan saksi, kemudian mereka masih bebas-bebas saja, tangkap Pak. Kalau ada alasan Bapak menangkap itu mereka itu,
Mereka tuh jahat, mereka cari makan dengan cara menghina. Pak Jokowi adalah mantan presiden 10 tahun, Pak. Ya, Pak ya. Masa depan masih panjang. Bisa jadi suatu saat anaknya Pak Jokowi jadi presiden. Kita gantungkan harapan kepada mereka. Mudah-mudahan apa yang Bapak kerjakan hari ini akan berbuah hasil depan. Bukan hanya menyangkut keluarga Pak Jokowi, tapi menyangkut bangsa ini. Bangsa ini kalau dibina atau dipiara, tukang fitnah, tukang buat gaduh, apa yang terjadi ke depan nanti. Jadi Farhad Abbas pembela kaum lemah hadir di sini dan memberi dukungan terus buat Polri, ya. Tangkap Pak. Jadi nanti kalau Pak Jokowi maafin, Bapak jangan bilang urusan dengan kalian selesai dengan polisi belum selesai kan, itu namanya kan. Ya itu adalah kepentingan warga masyarakat yang diwakili oleh Polri dan Jaksa yang harus disikapi. Karena memang satu-satunya yang bisa mencabut delik aduan ini adalah korban, yaitu Pak Jokowi gitu. Jadi semangat terus Pak Jokowi, dan saya senang banget bisa bertemu Bapak berkali-kali. Dan setelah apa yang saya katakan ini termasuk juga bagian dari hati nurani Pak Jokowi. Baik. Terima kasih. Pak Farhad, pembela kaum lemah. Ketua Umum Partai Ketua Negeri Daulat Umum Indonesia Partai Pandai. Penonton Ruang Konsensus, itulah khasnya advokat kita ini. Dr. Muhammad Farhad Abbas, luar biasa. Nah, jadi begini. Jadi apa yang diusulkan oleh teman saya ini luar biasa. Ini disebut dengan out of the box, tetapi benar. Ini yang diusulkan Farhad Abbas ini, kalau itu dilakukan oleh Pak Jokowi, ini masalah selesai. Pak Jokowi kemudian nggak kebawa lagi, dan terlihat ada ketegasan dari pihak polisi untuk berani menangkap dan menahan mereka. Jadi mereka ditahan, ya kan, segera ditahan, ya 5 orang segera ditahan, 20 hari tambah kemudian 20 hari lagi, ya kan. Baru kemudian dalam proses selanjutnya Pak Jokowi ya memberikan maaf dan mencabut laporan. Sehingga kalau toh setelah ini masih ada yang mencoba menghina dan mengejek, memfitnah, menjadi laporan baru dan Anda akan lebih cepat diprosesnya. Dan para termol nggak usah marah, nggak usah kemudian, oh jadi Roy Suryo nggak jadi dong di penjara. Jadi mereka akan dipenjara kok oleh Pak Dir, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan ditahan. Ayo Pak Dir, ditahan Pak orang-orang ini, ya kan? Jangan Tahan, sampai menunggu Pak P21 lagi, ditahan aja sehingga tidak menjadi komoditas, ya kan? Yang kemudian menyenangkan oleh sekelompok orang saja. Semoga ini didengar ya Pak Dir. Kita akan berteman Pak. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.